Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya. Muke gile ya. Perpolitikan kali ini makin panas seiring dengan cawapres yang ilegal masuk dalam kancah pemilu tahun 2024 ya. Nah, di sini dari pojok1.id ya, Mahfud MD beberkan sosok presiden yang ingin berkuasa selamanya, hasil pemilu kerap dicurangi. Sepertinya Pak Mahfud ini nggak pernah berkaca dari omongannya sendiri atau tidak pernah memilah atau tidak pernah ya, tidak pernah menelaah omongannya sendiri ya. Mungkin dia sedang berada di atau apa gitu ya. Karena masih ingat kan statementnya ya, malaikat yang masuk dalam sistem kita pun bisa jadi iblis ya. Ya meskipun kalimatnya dipelintir ya, tapi udah viral sih di mana-mana. Nah, dari pojok1.id ya, Menko Polhukam Mahfud MD ya, mengungkapkan ada sosok presiden yang ingin berkuasa selamanya. Aduh, Pak Mahfud ini kadang-kadang suka ngelawak juga ya. Nah, saking berafsunya ingin berkuasa ingin berkuasa selamanya ya, kata dia presiden tersebut hendak mengubah konstitusi dari demokrasi menjadi diktator ya. Nah, kata Pak Mahfud nih gini nih. Saat berkali-kali dia jadi presiden akhirnya ingin mengubah konstitusi ya begitu lagi agar dia berkuasa selamanya ya, kata Mahfud di video yang viral dikutip Jumat 10 November 2023 ya. Nah, presiden itu juga melakukan kecurangan dalam pemilu, bahkan dalam pemilu yang diselenggarakan secara demokratis itu, presiden tersebut melakukan perhitungan suara di istana presidennya. Ini sebenarnya sih Pak Mahfud ini nyindir siapa, mestinya disebut aja nama gitu kan, karena kan dia dalam sistem tersebut gitu. Presiden itu juga menggelar perhitungan suara di istana, sebut Mahfud ya. Presiden yang dimaksud kata dia yaitu Presiden Robert Gabriel ya. Waduh, disebutin juga ya. Robert Gabriel Mugabe yang merupakan presiden Zimbabwe kedua. Ya, kita tahu ya, dolar Zimbabwe itu dolar paling mahal di dunia sebenarnya ya. Robert Gabriel Mugabe kerap melakukan kecurangan saat menjabat sebagai presiden ya. Alhasil karena kecurangannya negara Zimbabwe jatuh dalam kemiskinan, banyak rakyat kelaparan akibat kerakusan sang pemimpin ya. Kata Pak Mahfud ya, alhasil karena keserakahan Zimbabwe jatuh dalam kemiskinan. Ya, seperti kita tahu ya, dolar Zimbabwe itu termahal di dunia, alias kebalikannya sih. Nah, jangan-jangan ya Pak Mahfud ini memberi sinyal ya, kalau pemilu itu jangan curang, jangan hitung-hitung suara di istana. Sebenarnya suara Pak Mahfud ini mewakili berbagai para tokoh dan politisi, entah itu oposisi, entah itu yang pernah satu kubu sama rezim, yang kali ini katanya sih lagi berantem gitu ya, lagi ribut lah antara sesama mereka ya, sejak partainya itu diserobot gitu kalau nggak salah sih. Nah, Pak Mahfud ini kan seharusnya bisa langsung menangani kecurangan-kecurangan itu ya, karena kan dia sedang menjadi masih dalam jabatan menteri ya, dan dia juga sekarang cawapres dari Pak Ganjar. Seharusnya dia bisa langsung menetralisir semua kecurangan-kecurangan itu, nggak cuma ngomong di media atau di publik gitu ya. Sebagai menteri yang kita kenal kontroversial ya, coba diem dulu, napa sih bakso mulu, kan gue lagi ngonten ya. Sebagai menteri yang kontroversial, kita tunggu ya aksi-aksi Pak Mahfud dalam memberantas kecurangan-kecurangan di pemilu kali ini ya. Nah, dikomentarin ya di Twitter atau dari Twitter atau masih di pojok 1 ya.
@aroyan_24, nggak usah goreng isu, Om sudah mendaftar di KPU, harusnya lepas dong sebagai jabatan Menko Polhukam. Jangan jabatan itu dibuat kampanye untuk menyesatkan masyarakat. Iya, dikomplain lagi, mantap deh. Nah, ini dari @hanafi_35_aster ya. Makin kelihatan petugas partainya. @indra_js92, nggak ada yang benar-benar malaikat ya, harus haus juga kalau lihat jabatan ya. Memang kalau malaikat itu ya nggak bisa masuk dalam sistem gitu sebenarnya. Tapi kalau karena omongannya Pak Mahfud ya akhirnya malaikat bisa masuk dalam sistem gitu ya. Mungkin merubah jadi iblis. Aduh, kalau malaikat marah sama gue gimana nih? Baik guys, sekian dulu dari saya dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.